22 tahun lagi, negara kita berusia 100 tahun. Inginnya kita 2045, Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur. Tujuan negara kita tercapai. Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terlindungi. Masyarakat kita cerdas dan sejahtera. Ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial pun terwujud. Semua harapan ini tentu bisa kita raih seandainya Indonesia punya generasi unggul yang mampu berkontribusi untuk negeri. Tapi malah masa depan kita terancam. Stunting, keadaan gangguan pertumbuhan pada anak dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Stunting merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah tepat. Seorang anak dapat menjadi stunting dalam waktu yang lama. Diawali dengan seorang calon ibu yang kekurangan gizi dan anemia. Kemudian setelah lahir, anak yang dilahirkannya tidak mendapatkan ASI optimal. Dan selanjutnya, gizi anak tidak terpenuhi karena kurangnya makanan yang dikonsumsi. Kondisi ini yang berkontribusi atas 15-17% kematian anak di seluruh dunia. Dan yang terjadi di negeri kita, 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting. Stunting menjadi ancaman utama terhadap kualitas manusia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Berdasarkan data World Population Review, IQ bangsa Indonesia cukup rendah, yaitu sebesar 78,49. Nilai ini menjadikan Indonesia berdiri pada peringkat 130 dari 199 negara. Mengingat bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi, jika permasalahan mendasar negara tidak segera diselesaikan, lonjakan populasi akan membawa bencana baru. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia menyisihkan anggarannya untuk menyelesaikan permasalahan. Tahun 2023, 30,4 triliun rupiah digelontorkan. Ada banyak upaya intervensi yang dilakukan pemerintah demi menyelamatkan generasi bangsa. Puluhan program yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor. Pemberian makanan tambahan, pembagian tablet tambah darah, promosi dan konseling menyusui, pemantauan dan promosi pertumbuhan, pemeriksaan kehamilan dan imunisasi, dan masih banyak lagi program yang dilakukan negara. Tapi semua program dan uang negara ini akan percuma. Karena apa? Anak-anak kita mendapatkan orang tua yang abai. Masih ada nggak sih ibu-ibu yang nggak bawa anaknya posyandu? Kalau misalkan dari teman-teman aku ada yang dibawa dan kebetulan ada yang nggak bawa juga anaknya ke posyandu. Pas aku tanya kenapa dia nggak bawa anaknya, karena biasanya kan kalau di bulan-bulan awal itu kan ada imunisasi, dan imunisasinya itu memang ada efek yang bikin demam anaknya. Ibunya trauma tuh karena anaknya tuh demam dan jadi bikin tambah rewel kan. Jadi ibunya nggak mau lagi ke posyandu gitu. Jadi memang ada dari lingkungan terdekat aku sih yang nggak mau ke posyandu ya. Tapi meskipun anakku pernah demam juga karena imunisasi, aku tetap bawa setiap bulannya ke posyandu. Yakin lah ya. Cuman menurut kakak ada nggak sih yang nggak ke posyandu karena sibuk kerja lah atau? Itu bisa juga sih, kebetulan saya ibu pekerja ya. Saya izin dari kantor, kebetulan memang dibolehkan kalau kantor saya, jadinya saya tetap bisa. Kalau nggak, memang kalau benar-benar saya nggak bisa, biasanya saya titipkan ke neneknya, neneknya yang bawa ke posyandu gitu. Tapi kalau misalkan neneknya nggak bisa, biasanya saya yang izin sih dari kantor gitu. Tapi kalau dari rekan kerja kakak ada nggak yang anaknya nggak dibawa posyandu karena alasan kerja? Kalau di lingkungan kerja aku kebetulan nggak ada sih ya, karena anaknya kebetulan udah gede-gede nih. Tapi kalau dari teman aku sih, dia alasannya karena anaknya demam aja sih. Jadi bikin anaknya rewel, akhirnya dia trauma untuk ke posyandu. Tapi mungkin ada juga kali ya, kan kebetulan aku kerjanya agak agak enak izin nih. Tapi mungkin ada yang beberapa orang yang nggak bisa izin sama sekali, itu kan susah juga gitu sih. Nah itu
itu aja. Makasih banyak ya Kak. Oh iya, sama-sama. Oke, salim tantenya. Halo. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setiap orang rata-rata mengeluarkan uang sebesar Rp1.654.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Angka ini 3 kali lipat jauh lebih tinggi dari garis kemiskinan Indonesia yang hanya sebesar Rp535.000. Dengan besarnya pengeluaran ini, maka kemiskinan bukan penyebab utama dari masalah stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah provinsi sudah memastikan ketersediaan pasok pangan di dalam daerah dengan kondisi yang stabil. Makanan bergizi seharusnya menjadi hal mudah yang dapat diakses oleh semua orang tua, bahkan tanpa adanya program tambahan dari pemerintah. Berdasarkan data BPS, 53,29% pengeluaran masyarakat berada pada komoditi makanan. Namun ironinya, komoditi makanan urutan kedua yang paling banyak dibeli adalah rokok dan tembakau. Urutan pertama diisi oleh makanan dan minuman jadi seperti fast food. Urutan ketiga disusul oleh komoditi makanan, ikan, udang, cumi, kerang. Lalu keempat, padi-padian. Pertanyaannya adalah, apakah pengeluaran yang dilakukan oleh para orang tua sudah dimaksimalkan untuk kebutuhan ibu hamil dan anak-anak? Seringkali orang tualah yang menjadi penyebab terbesar anak mengalami stunting. Orang tua kurang memahami pentingnya kesehatan dan gizi pada sebelum kehamilan hingga masa kehamilan. 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Bahkan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. Orang tua berperan besar, namun untuk membebaskan anak dari stunting dapat dimulai dari hal kecil, seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin. Kemudian disarankan para ibu untuk memeriksakan kandungannya minimal 4 kali selama kehamilan. Ketika seorang anak dilahirkan, anak ini wajib mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Anak juga harus menerima ASI eksklusif dari ibu kandungnya. Selanjutnya, pantau tumbuh kembangnya dengan membawa anak ke posyandu setiap bulan. Berikanlah hak anak untuk diimunisasi agar anak kebal dari penyakit berbahaya. Seluruh upaya ini tidak hanya dibebankan kepada ibu saja, tapi seorang bapak juga wajib menemani ibu untuk turut menjaga perkembangan anak. Sudah waktunya seluruh pihak untuk turun tangan. Merawat anak bukan hanya tanggung jawab wanita. Memastikan anak dapat kehidupan yang layak menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Karena setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk hidup sehat dan tumbuh kuat.